Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, tetap semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan Bu Fian. Ya, hari ini adakah yang tidak masuk? Coba kita tengok teman kita yang ada di kanan dan kiri. Siapakah yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan satuan waktu. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Bu Fian mau tanya dulu. Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Oke, hebat. Ada yang belum sarapan. Oh iya, coba ceritakan sama kita semua. Gimana rasanya Mbak kalau sudah sarapan? Iya, kenyang. Terus semangat. Apalagi? Ya, tidak males, tidak loyo. Oke, sip, hebat. Coba kalau siapa Mbak Ani? Kalau nggak sarapan rasanya gimana? Lemes. Iya. Terus jadi loyo. Iya. Jadi coba kita pikir bareng-bareng. Kira-kira sarapan itu penting nggak ya? Penting, karena dengan sarapan kita bisa semangat, tambah bisa konsentrasi. Iya, betul. Oke, jadi besok lagi sebelum kita berangkat sekolah, sebelum kita kegiatan, alangkah baiknya kita sarapan. Iya sih. Kenapa kalau kita sudah sarapan, sudah minum, sudah makan, terus tubuh kita jadi lebih semangat, lebih berenergi, tidak loyo? Kira-kira kenapa? Iya, karena tubuh kita sudah kemasukan oleh makanan, minuman. Iya, jadi kira-kira sumber energi dalam tubuh kita, sumber tenaga dalam tubuh kita itu dari mana? Iya, dari minuman, dari makanan. Iya. Satu, one, yes. Oke, sip. Masih semangat? Iya, coba sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, gambar yang pertama, coba kita amati bareng-bareng. Ini ada gambar apa? Iya, ini gambar orang yang menjemur baju. Kalau menjemur baju itu biar apa toh? Biar kering. Keringnya dari mana? Dari sinar matahari. Sip, hebat. Oke, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu ada orang yang sedang mencari air. Air itu salah satunya dari mana, Nak? Air sumur, ya, air sumur. Kita mencari air, kita bisa mendapatkan air salah satunya dari sumur. Ya, kira-kira kalau air itu buat apa, Nak? Ya, bisa buat minum, buat mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gambar apa? Ya, ada gambar orang sedang menanam padi. Sip. Ya, ada lagi gambar apa ini? Ada gambar orang memanen buah. Siapa yang suka buah? Iya, hebat. Sip. Itu banyak vitaminnya ya. Ini tadi ada gambar orang memanen buah. Kemudian ada gambar orang menanam padi. Ya, untuk apa? Nah, padi ketika sudah diolah akan menjadi beras. Beras kalau dimasak menjadi nasi untuk dimakan. Ya, untuk dimakan biar tubuh kita bertenaga, berenergi. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran juga begitu. Ya, masa kita makan cuma nasi saja kan? Tidak. Ada sayur, ada buah, ada lauk, ada minum, dan sebagainya. Ya, oke, untuk selanjutnya yuk kita baca bareng-bareng. Silakan buka bukunya, buku siswa tema 6, halaman 21. Ya, kita baca bareng-bareng. Bacalah wacana di bawah ini dengan nyaring. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya apa ini? Kita baca bareng-bareng. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah.
Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Jadi kalau sudah istirahat, kita bisa seger lagi, bisa beraktivitas kembali. Oke. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Ya, seperti tadi ya, kita bahas bareng tadi. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang menyebabkan atau mencemarkan airnya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber listrik ya, atau sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah 1. Merawat dan memelihara tanam-tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Oke, yang keempat, menggunakan air secukupnya. Nah, marilah mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Setelah kita diskusi bersama, kemudian membaca buku, sekarang tugas kalian coba tuliskan informasi apa yang sudah kalian temukan, yang sudah kalian ketahui mengenai energi dari yang kita pelajari bersama tadi. Oke, sekalian bisa menuliskan apa saja yang menjadi sumber energi dalam kehidupan kita. Bisa disebutkan apa tadi, 1, 2, 3 misalkan. Kemudian bagaimana cara untuk menjaga sumber energi agar kehidupan kita tetap berjalan baik, berjalan dengan semestinya. Oke, silahkan kalian tulis di buku masing-masing ya. Oke, sudah belum? Sudah ya? Ya. Oke, tadi kan Bibian sudah menampilkan beberapa gambar. Salah satunya adalah gambar petani yang menanam padi. Nah, kira-kira kalau petani itu menanam padi sampai memanennya butuh waktu berapa lama ya? Ada yang tahu? Iya, bisa panen berapa kali, Mas? Dalam 1 tahun petani itu panen 2 kali ya, bisa 2 kali. Padahal dalam 1 tahun itu ada berapa bulan ya? Coba kita lihat nama-nama bulan dalam 1 tahun. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 tambah 2, ada 12 bulan. Iya. Ini ada yang mau ditanyakan? Iya, minggu ya, dalam 1 minggu. Ya, ada yang tahu dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? Ya, kita hitung nama-nama hari dalam 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan
minggu. Berarti dalam 1 minggu atau dalam 1 pekan itu ada 7 hari ya. Kalau dalam 1 minggu ada 7 hari, nah, dalam 1 bulan berarti ada berapa minggu nak? Berarti misalkan 30 hari dibagi 7 hari. Ada berapa? Ada 4 minggu dan lebih 2 hari. Ada yang misalkan jumlah harinya dalam 1 bulan itu 31 hari, berarti 31 hari dibagi 7 hari. Berarti ada 4 minggu, lebihnya 3 hari. Begitu seterusnya ya. Oke, nah tadi kita sudah belajar mengenai satuan waktu. Nah, apa saja tadi satuan waktu itu? Ada tahun, ada bulan, ada minggu, dan ada hari. Oke, untuk hari ini kita belajar satuan waktu tentang tahun, bulan, hari, dan minggu. Nah, nanti kita lanjutkan satuan waktu di pembelajaran berikutnya. Nah, tepuk 1, 1, yes, dot. Tepuk 2, 1, 2, yes, yes, dot, dot. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang sumber energi dan satuan waktu. Ya, kita ulangi lagi ya. Apa saja sih sumber energi yang ada di sekitar kita? Ya, ada sinar matahari. Oke. Yang kedua, ada air. Yang ketiga, tanaman atau tumbuhan. Nah, coba kita ingat lagi sumber energi matahari. Kita bisa memanfaatkan untuk apa? Yang pertama, kita bisa menjemur pakaian ketika terik matahari. Tujuannya agar cepat kering. Jadi kita tidak perlu menggunakan alat pengering pakaian yang ada di mesin cuci. Jadi hemat listrik ya. Oke, yang kedua, sinar matahari bisa membantu proses fotosintesis. Apa tadi fotosintesis? Ya, proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, dengan fotosintesis, maka tumbuhan itu akan terus hidup, terus tumbuh dan berbuah. Oke. Nah, sumber energi yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu air. Nah, dengan air kita bisa minum, bisa mandi, bisa mencuci, bisa menyirami tanaman dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau nggak ada air? Nah, kita bisa haus, bisa lemes, apalagi tanaman bisa layu, bahkan bisa mati. Kalau nggak ada tanaman, kita nggak bisa makan sayuran, nggak bisa makan nasi dan sebagainya. Oke, sumber energi yang ketiga adalah tanaman. Nah, oke, jadi penting tidak untuk melestarikan atau menjaga sumber energi yang sudah ada? Ya penting. Nah, itu juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukurnya yaitu menjaga pemberian Allah. Nah, coba kalau matahari itu siapa yang memberi? Allah. Ya, air, ya tanaman, Allah juga. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelangsungan atau kelestarian sumber energi yang sudah ada? Ya, coba kita lihat gambar berikut ini. Yang pertama, kita bisa melakukan menanam tumbuhan ya. Agar tetap ada tumbuhan, kita harus menanam pohon, menanam tanaman dan lain sebagainya. Oke, untuk yang kedua, caranya dengan menghemat air. Hebat. Oke, sip, bener. Caranya gimana? Menghemat air itu misalkan ketika kita menghidupkan keran, terus baknya sudah penuh, maka kita matikan, jangan dibiarkan lubernya mubazir. Oke, untuk yang ketiga, nah kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk kegiatan sehari-hari kita, misalkan menjemur baju, menjemur sepatu, menjemur makanan, misalkan kerupuk dan lain sebagainya. Jadi kita tidak memerlukan sumber energi lain yang memakan biaya seperti listrik. Ya, oke.
Nah, untuk materi yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu apa saja yang sudah kita pelajari tadi, Nak? Yang pertama, tahun. Hebat, tahun, masih ingat nih. Tahun. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, minggu. Sip. Yang keempat, hari. Nah, untuk hari ini kita mempelajari 4 satuan waktu itu dulu ya. Nah, untuk selanjutnya akan mempelajari satuan waktu yang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Yuk, siapa yang mau bertanya? Mumpung masih ketemu. Ya, oke, nggak ada yang tanya? Oke, sudah paham semua ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas di rumah, silahkan anak-anak merencanakan kegiatan yang bisa melangsungkan atau melestarikan sumber energi yang ada. Sudah Bu Fian contohkan tadi ya. Nah, silahkan direncanakan kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan anggota keluarga. Boleh sama ibu, ayah, adik, kakak, dan lain sebagainya. Setelah kalian rencanakan, silahkan dilakukan, direalisasikan, dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan, silahkan besok pertemuan berikutnya kalian membuat cerita kegiatan apa saja yang sudah kalian kerjakan mengenai pelestarian sumber energi. Oke, sudah paham? Atau ada yang mau bertanya tentang tugas selanjutnya? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, kita akhiri pembelajaran siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Bu Fian. Banyak salahnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.